berpolitik. Dalam lagi ya kedewasaan berpolitiknya harusnya bisa dilihat gitu. Ada kanal-kanal, ada batasan-batasan yang kita lihat kalau kita bicara tentang etika politik. Kita bicara juga tentang koridor-koridor dalam berpolitik itu. Bukan hanya tadi saya kembali lagi dengan offense atau defense. Bahwa kalau kita boleh melihat dan merefleksikan ke belakang itu sikap tentang bagaimana kita menentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan menyampaikan statement apresiasi kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa netralitas dalam pilpres kali ini dijaga. Jadi saya lihat tendensi-tendensi yang disampaikan Bang Panggil ini sangat tidak mendasar gitu ya tentang sosok Anies dan Gus Imin sendiri. Dasar Mas Anies begini, partai itu harus jelas. Partai itu ada DNA-nya, mazhabnya DNA partai yang kritis, partai yang oposisi, partai perubahan. Itu ada loh. DNA partai itu harus. Nah ini partai pengusungnya DNA-nya nggak jelas. Itu membuat Anies semakin nggak jelas. Itu saja. Karena saya dapat nggak jelas kan. Karena partai pengusung nggak jelas. Bahkan bisa dibedah gitu di dalam ruang-ruang publik yang selalu kita buka kepada publik dan masyarakat. Sejauh mana teman-teman muda atau bahkan semua lapisan masyarakat mengkritik atau menyampaikan apa yang dan kita jelas menyampaikan bahwa kita akan mengkaji ulang itu. Kita akan melihat seberapa besar dampaknya, seberapa besar itu kebermanfaatan pada publik. Lalu juga terkait tentang partai politik yang arahnya dan masarnya tidak jelas. Menurut saya ketika tadi compare-nya antara apple to apple budaya di Indonesia dan budaya di Amerika itu jelas tidak bisa dijadikan satu dasar karena di kita sendiri ada budaya dan ada etika yang dijaga, lalu juga harus beririsan dan berjalan bersama dengan koridor politik yang tadi itu. Jadi kalau penyampaian dirasa kurang, memang harus selalu begitu mengegas dan menunjuk-nunjuk gitu kan nggak begitu juga menyampaikannya. Tapi bagaimana esensi itu sampai kepada publik gitu, ruang publik bisa menilai. Dan adu gagasan itu harus menjadi narasi utama sebenarnya, bukan cuma sekedar gimmick atau apa namanya strategi singkat itu tadi gitu. Oke, sayang sama Anies ini. Jadi saya maksudnya keluarkanlah peluru-peluru tajam itu. Ini rakyat ingin melihat perbedaan, bukan melihat persamaan kok. Kan banyak approval ratingnya oke ada 80% kan. Tapi ada juga undecided sekarang angkanya dianggap maksudnya undecided persennya 9%. Ada swing. Kritik ini berkelas, makin tajam, makin terarah, jelas itu mewakili aspirasi rakyat. Selera ya. Maka namanya Anies itu elektabilitasnya akan ada kenaikan pertumbuhan lah gitu. Anda nggak